Kalau ingin mengajukan judicial review, entah berapa lama prosesnya. Ajukan gerasi, permintaan maaf, permohonan ampun kepada Presiden, agar segera bisa menghirup udara bebas kembali. Prosesnya. Ajukan gerasi, permintaan maaf, permohonan ampun kepada Presiden, agar segera bisa menghirup udara bebas kembali. Penjualan atau bisnis kah tentang sesuatu yang menguntungkan kalian, sehingga 7 tersangka yang tidak bersalah diadakan barang bukti, bukan berdasarkan barang bukti murni, diadakan seperti kasus yang namanya kasus anak remaja yang di Semarang kemarin. Mana mungkin anak remaja itu bisa menyimpan celuri, bisa menyimpan yang namanya samurai di dalam tasnya. Setelah mereka meninggal di kemudian muncul barang bukti, semua diadakan. Mudah-mudahan dengan doa saya hari ini ya, saya benar-benar ya mengutuk orang-orang tersebut ya, murka semua keluarganya. Ya, murkalah semua keluarganya. Semoga air bisa meluap lebih ganas lagi dari itu, menggulung keluarga kalian tentang ketidakadilan buat yang namanya 7 tersangka, terutama Sudirman. Di mana hati nurani kalian? Di mana? Ajukan gerasi, permintaan maaf, permohonan ampun kepada Presiden, agar segera bisa menghirup udara bebas kembali. Kalau ingin mengajukan judicial review, entah berapa lama prosesnya. Ajukan gerasi, permintaan maaf, permohonan ampun kepada Presiden, agar segera bisa menghirup udara bebas kembali. Prosesnya. Ajukan gerasi, permintaan maaf, permohonan ampun kepada Presiden, agar segera bisa menghirup udara bebas kembali. Secara khusus ingin mengirim pesan sangat-sangat penting kepada Hadi Saputra, Eka Sandi, Eka Ramadhani, Supriyanto, Jaya, Sudirman, Rivaldi, dan Pusaka Tatal. Jumpa lagi dengan Tatal Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini kita bahas 7 terpidana yang belum bebas ya, yang PK-nya ditolak oleh Mahkamah Agung. Bentar. Jadi kabar yang tidak mengenakan ini ya, dari Pak Reza Indragiri ya. Pak Reza Indragiri menghimbau kepada 7 terpidana dan 1 lagi saka tatal, 8 terpidana untuk mengajukan gerasi kepada Presiden alias minta pengampunan, yang dimana minta pengampunan itu dari 8 terpidana ini tidak berdosa, dan Pak Jutek Bongso sudah datang ke lapas menemui 7 terpidana, disuruh minta gerasi. 7 terpidana menjawab dengan tegas, sampai busuk di penjara pun nggak bakal minta gerasi, karena syarat minta gerasi adalah harus mengakui perbuatan, padahal ke-8 terpidana tidak melakukan perbuatan. Sekali lagi ya, jadi 7 terpidana daripada mengakui perbuatan apa yang tidak dia perbuat, mending dia busuk di penjara. Itu patut diapresiasi ya, sebagai narapidana tetap konsisten. Dulu memang pernah minta gerasi sama Pak Jokowi, tapi ditolak. Tapi gerasi itu atas dasar ketidaktahuan ya, dan 8 terpidana tidak menandatanganinya karena waktu itu masih bocil ya, masih kecil-kecil, nggak tahu apa-apa. Jadi asal nurut aja. Dan setelah dewasa, setelah tahu bahwa gerasi itu harus minta maaf atau mengakui perbuatannya, maka dari 7 terpidana itu tetap mending membusuk di penjara. Itulah kesaksiannya. Dan di sini saya sayangkan ya, dan saya tidak sependapat dengan Pak Reza Indragiri, menghimbau kepada 7 terpidana dan 1 lagi kepada saka tatal untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan, sehingga bisa untuk mengajukan gerasi. Ya kalau berhasil nggak berhasil, dia mending membusuk di penjara. Oke, kita simak ungkapan Reza Indragiri. 8 terpidana dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina di Cirebon sana. Tenang, pesan ini berangkat dari niat tulus. Kalau ingin mengajukan PK, entah bagaimana mencari novum berikutnya. Kalau ingin mengajukan judicial review, entah berapa lama prosesnya. Ajukan gerasi, permintaan maaf, permohonan ampun kepada Presiden, agar segera bisa menghirup udara bebas kembali.
Sekali lagi saya sampaikan ya, saya kutip dari perkataan Bang Jutek Bongso ya. Jadi 7 terpidana lebih baik mati membusuk di penjara daripada minta gerasi yang syaratnya harus mengakui perbuatan apa yang tidak dia perbuat. Jadi benar-benar tidak mau. Itu pernyataan dari 7 terpidana yang sekarang masih mendekam dan masih diperjuangkan oleh timnya Pak Jutek Bongso untuk dibebaskan. Dan saya yakin Tuhan akan menunjukkan jalan karena dia tidak bersalah. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan untuk menuju kebebasannya. Saya meyakininya, sangat yakin sekali. Oke, kita lanjut. Itu kami jelaskan kepada mereka. Kalau gerasi itu salah satu syaratnya mereka harus mengakui pembunuhan itu. Lalu mereka langsung jawab, Pak, kalau itu jangan. Kami tidak mau. Lebih bagus kami mati dan busuk di lapas daripada kami harus mengakui itu. Jadi garasi 2 kali kami tanyakan itu dan disaksikan oleh mereka nggak mau. Ya. Ini tentu kami harus mencari novum baru. Novum baru ini, ya kan? Kami sedang berproses laporan polisi kepada Barreskrim Mabes Polri terhadap Aib, laporannya terhadap Aib Turudiana, terhadap Pasren dan Kavi. Ya. Satu LP yang menurut kami tidak mungkin tidak naik sidik adalah laporan kami terhadap Aib. Kenapa saya katakan tidak mungkin tidak naik sidik? Saya harapkan kawal kasus ini sampai inkrah, maka akan kami bawa ini menjadi bukti. Siapa yang benar? Siapapun yang berbohong, ini akan menjadi novum buat kami. Kami akan kawal ini. Ya, menurut saya ini tidak boleh berhenti karena itu jalan satu-satunya buat kami, ya. Terkait PK ini ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa kalau sekarang ini ada beredar bahwa kuasa hukum itu mengaku bahwa dia yang menang, kita yang kalah. Itu saya pastikan tidak, bahkan akan bertanya. Ya, mumpung didengar oleh Pak Yanto, kami bertanya kalau dia berkatakan bahwa dia menang, kami yang kalah. Kami akan bertanya ada apa? Apa yang dilakukan dia di Mahkamah Agung, ya kan? Pak Susno Duaji juga geram ya, pasalnya jadi Kabar Eskrim ya, mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji menyayangkan pendapat ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang menyebut PK kasus Vina Cirebon sudah benar setelah ditolak Mahkamah Agung atau MA. Padahal sebelumnya Susno Duaji sering satu pendapat dengan Reza Indragiri saat keduanya menjadi saksi ahli pada PK kasus Vina Cirebon. Namun kini justru Susno Duaji menuding Reza Indragiri tidak konsisten dengan perkataan setelah mengatakan penolakan MA terkait PK kasus Vina Cirebon sudah sempurna. Kata Pak Reza Indragiri, penolakan PK 7 terpidana oleh Mahkamah Agung sudah sempurna. Entah apa yang merasukinya, saya nggak tahu. Kenapa Pak Reza Indragiri bisa berpendapat seperti itu dan berbalik 1800 derajat Celcius sampai meleleh dan menyala. Sudah diponis, ya maka ponisnya ya sah. Ponisnya sah, tapi belum tentu benar. Jangan dikatakan benar, makanya diberi kesempatan oleh hukum acara kita untuk melawan putusan itu. Kalau kita tidak terima, undang-undang mengizinkan untuk melawan. Bagaimana caranya? Kalau putusan pertama, cara melawannya dengan banding, itu menolaknya. Putusan tingkat kedua, cara melawannya dengan apa? Kasasi. Kasasi sudah selesai, cara melawannya apa? Dengan PK. PK pun kita tidak terima, maka cara melawannya adalah dengan PK lagi. Karena PK tidak dibatasi. Nah, kenapa PK tidak dibatasi? Khawatirnya kalau ketemu hakim-hakim yang kayak gini. Yang kayak gini. Dia tidak melihat materi perkaranya apa. Dia hanya mengatakan putusan pertimbangannya yang dibacakan oleh juru bicara Mahkamah dikatakan ditolak karena satu, tidak ditemukan kehilapan hakim. Nah, dia hanya ngomong gitu aja. Tapi tidak dijelaskan, tidak ditemukan kehilapan atau kesalahan atau kealpaan hakim itu bagaimana? Kok langsung statementnya kayak gitu? Enak benar gitu. Yang tidak hilap itu dalam segi apa? Buktinya bahwa itu tidak hilap, buktinya bahwa tidak benar itu apa? Nah, dari penasihat hukum sudah mengatakan bahwa kehilapan hakim itu tidak ada penasihat hukum. Peradilan anaknya dilanggar. Kemudian alat bukti yang sudah ditemukan, alat bukti forensik sudah ditemukan tapi tidak digunakan. Itu kan kehilapan semua. Lah, kalau misalnya hakim mengatakan tidak ditemukan kehilapan, harus dibantah. Kehilapan yang sudah ditemukan oleh penasihat hukum ini apa? Bantah dulu, jangan langsung tidak ditemukan kehilapan. Nah, ini kan model bakul bakso namanya.